Jangan sampai pakaianmu dipenuhi emosi negatif. Hei, sebelum pikiranmu julid, berburuk sangka, buah semangka berdaun sirih, dengar dulu sampai tuntas. Coba tanya sama diri kamu, selama ini lemari pakaianmu itu lebih sering bikin kamu bahagia, atau sedih, marah, feeling guilty, atau bahkan frustasi? Kalau selama ini kamu menjadikan belanja pakaian termasuk tas, sepatu, dan aksesoris lainnya sebagai pelarian dari hari yang melelahkan, menyebalkan, berita yang mengecewakan, sebagai hiburan untuk diri sendiri, sebagai rasa bosan, sebagai sarana kebahagiaan semu, maka itu tanda bahwa lemari pakaianmu berpotensi memiliki energi atau emosi negatif. Nah, menurut Courtney Carver, seorang penulis buku tentang berbenah, emosi negatif itu bisa memenuhi lemari pakaianmu jika kamu punya ikatan emosional yang begitu kuat dengan pakaian dan aksesoris itu. Maksudnya gimana? Nih, contohnya, kamu diberi hadiah pakaian yang modelnya bukan gaya kamu banget. Namun kamu tetap menyimpan pakaian itu di lemari sebagai penghargaan, rasa sayang atau rasa hormat dari sang pemberi. Kamu begitu terikat secara emosional dengan pakaian itu. Tapi kamu nggak pernah pakai baju itu. Contoh lain, ada kaos dari zaman kuliah yang udah sempit. Ya nggak usah nyanyi, bajuku dulu tak begini tapi kini tak cukup lagi. Tapi kamu berharap bisa memakainya lagi dengan rencana diet dan olahraga yang tak pernah terwujud. Bertahun-tahun pakaian itu hanya menjadi penghuni setia lemarimu tanpa pernah dipakai sekalipun, atau udah bertahun-tahun gak pernah dipakai. Kalau bisa curhat, kayaknya nih pakaian itu udah nangis guling-guling karena perlakuan kamu yang sungguh tidak berperi kepakaianan. Sakitnya tuh di sini, dan itu adalah bentuk dari emosi negatif. Nah, jangan sampai emosi negatif ini memenuhi lemarimu. Apalagi jika pakaian yang gak pernah dipakai itu semakin tinggi tumpukannya. Memang emosi negatif apa saja yang bisa kita rasakan dengan menumpuk barang yang tidak kamu butuhkan? Satu, rasa bersalah. Kamu merasa bersalah karena sudah menghamburkan uang untuk beli pakaian atau barang yang nggak terlalu dibutuhkan. Kamu juga bisa merasa bersalah dengan baju-baju yang dibeli dengan mahal, tapi sekarang udah nggak muat lagi karena berat badanmu naik secepat kecepatan cahaya. Dua, rasa frustasi. Ayo ngaku, siapa yang sering merasa, kok nggak ada baju yang bagus ya buat dipakai sekarang? Kok nggak ada baju yang cocok ya buat dipilih? Ujung-ujungnya berasa jadi orang termiskin sejagat komplek. Tiga, rasa sedih. Nah, buat kamu yang masih menyimpan baju orang yang kamu sayang dan udah meninggal, coba kamu jujur deh. Pasti ada rasa sedih-sedihnya kan pas lihat baju itu? Jadi buat apa masih menyimpan baju orang yang udah meninggal? Sekalipun itu adalah orang yang paling kita sayangi. Karena kalau kita hanya ingin mengenang momen-momen istimewa bersamanya, gak perlu kok sampai nyimpan bajunya. Kenangan itu cukup disimpan di ruang paling istimewa, yaitu di hati, bukan dengan menyimpan barangnya di lemari. Jadi kalau kamu gak mau tersiksa oleh semua emosi negatif itu, segeralah menyingkirkan satu, pakaian yang sudah tidak muat di badanmu. Dua, pakaian pemberian dari orang lain yang tidak pernah kamu pakai. Tiga, pakaian yang tidak cocok dengan gaya kamu. Empat, pakaian yang terlalu mahal. Gak usah gengsi pakai baju yang biasa-biasa aja. Jangan kejar gaya hidup. Kalau kamu gak mau hidupmu tertekan, jangan kebanyakan gaya. 5. Pakaian yang membuat kamu sedih setiap kali kamu pakai. So stop membeli barang baru untuk berbelanja untuk merasakan kebahagiaan semu. Kamu pasti bahagia habis beli barang itu, namun itu kebahagiaan sesaat. Setelah itu, kamu akan merasa sedih, galau, baper karena akar masalahnya belum kamu selesaikan. Apalagi kalau kamu belanjanya pakai utang, entah pakai kartu kredit, pay later, atau cicilan lainnya. Dijamin kamu bakal lebih stres mendekati jatuh tempo cicilan. Belum lagi kalau dananya nggak ada, udahlah jangan bikin ribet hidup kamu ya. Daripada mencari kebahagiaan semu dengan berbelanja,
Lebih baik cari solusi yang lebih sehat, seperti mandi, jalan-jalan menikmati alam, menari, merawat wajah entah dengan maskeran misalnya, atau merawat tubuh entah dengan luluran misalnya, berkomunikasi dengan orang-orang yang punya positive vibes atau membuatmu tertawa, menulis surat untuk diri sendiri, membantu orang lain dengan cara receh, atau tidur. Yuk, mulai benahi barang-barangmu demi apa? Demi kewarasan yang harus kamu jaga, demi menjadi pribadi yang lebih baik, lebih keren, dan lebih positif. Gak usah terlalu mikirin apa kata orang. Kecuali omongan julid orang itu bikin uang di rekeningmu berkurang. Selama omongan mereka gak bikin uangmu berkurang, gak usah baper. Saya Rika Subana.